Tapi ada salah satu artis Pak yang dari kemarin memang di media sosial ingin jadi wakil presiden. Jangan bilang. Siapa Aldi nih? Taher Pak. Aldi Taher. Lalu jadi Menteri BUMN, sama. Ketika jadi Ketua Umum PSSI, batu loncatan juga untuk bisa menjadi cawapres. Itu rekam posting Al-Quran lah itu kayak seperti kemarin juga ada Giring Niji yang katanya mencalonkan sebagai tapi kan itu gembar-gembornya lama Om, kalau Giring Niji. Maksudnya gembar-gembornya dia terlalu lama gitu kan. Masih belum masuk 2024 tapi dia udah kayak bisa nih gitu. Tapi ini pertanyaan dari saya Pak, dari pribadi saya, apakah bisa Pak seorang anak muda milenial atau seorang bisa dibilang ya artis influencer yang punya nama besar, katakanlah saja seperti Raffi Ahmad, Bang Ingong, yang mereka tiba-tiba intuisi ke politiknya ada nih, masuk ke politik tiba-tiba jadi cawapres, emang bisa Pak? Dalam politik apa yang nggak bisa? Selalu bisa. Dengar. Tetapi tadi kebutuhan kita tuh seperti apa? Apakah kita butuh pada artis? Nah, kan begitu. Butuh suaranya saja. Iya, atau seperti apa? Tapi kelihatannya di Indonesia masih belum sampai ke situ ya. Di luar negeri ada banyak artis yang jadi kepala pemerintahan gitu ya. Nah di kita ini masih belum. Nah, oleh karena itu ya gini, di kita ini artis masih jadi put getter. Jadi pendulang suara, penarik suara. Tapi jangan lupa juga, ketika artis itu masuk politik, banyak juga yang tumbang, banyak juga yang kalah. Hanya dua faktor sebenarnya, popularitas dan elektabilitas. Yang populer itu belum tentu terpilih. Nah, artis itu punya popularitas, tetapi belum tentu punya elektabilitas. Keterpilihannya kadang-kadang nggak ada. Nah, kenapa artis itu ada yang menang? Ya karena dia selain populer, dia elektabilitasnya tinggi, uangnya keluar. Nah, kenapa artis yang nggak menang? Dia populer aja, tapi uangnya nggak keluar. Akhirnya nggak dipilih. Nah, ini jadi itulah catatan demokrasi kita. Aldi Taher dengerin tuh. Berarti kalau misalkan mau kepilih, uangnya harus ini banyak. Juga ada. Lu jangan lagi Nisa Sabit, nggak usah. Anda punya uang banyak bisa lah. Saya tidak untuk menjelaskan money politik, tapi menurut saya demokrasi itu biayanya memang mahal. Iya betul Pak. Betul Pak. Itu mah. Saya nyalon ketua OSIS saja juga banyak kok. Saya beli ciki-cikian, ya kan. Saya beli coki-coki ke kelas. Ngopi-ngopi. Iya betul. Oke, gitu ya Om ya? Gila, berarti kotor banget ya Om ya, udah dari awal kayak gitu loh Om. Iya, nggak gitu juga sih kayak. Tapi untuk anak muda yang ingin berpolitik, politiknya jernih lah, harus politik bersih lah, nggak usah cukup kasus-kasus korupsi dalam politik yang kita jadikan pembelajaran. Anak-anak muda kalau bisa ya jangan main uang di politik, murni aja. Dari hati nurani masyarakat, gitu. Kalau misalkan kampanye ya Pak ya, bagi-bagi baju senyum gitu. Kampanye yang mana tadi? Senyum. Enggak, ada bagian sebelumnya itu tadi. Itu ketua RT di rumah gua. Oh, bagi-bagi baju. RT 5 RW 7, Pak Haji Soleh. Oh iya. Bagian baju kemarin cemberut. Oh gitu. Ditanya kenapa kakinya keinjek. Oke. Oke, satu terakhir. Pak, aku juga mau tanya Pak. Ya. Jadi kan kita juga udah mulai masuk agak-agak panas ya kampanye ya Pak ya. Nah Pak, aku mau tanya Pak, ini hal paling ternyeleneh nih. Itu kenapa bendera banyak banget ya Pak di flyover Pak, dipasang-pasang gitu. Kayak di flyover Pancoran, Kalibata. Itu tuh gimana sih Pak maksudnya? Saya koreksi dulu. Dan tiap malam ganti-ganti tuh Pak. Kenapa tuh Pak? Ya kan? Kalau udah subuh ada orang yang iseng benderanya diambilin. Jadi kampanye itu sekarang belum masuk masa kampanye. Nanti tahapan kampanye itu nanti ada 75 hari belum ditetapkan. Sekarang itu masih sosialisasi. Tapi sosialisasi itu dianggap kampanye gitu kan. Karena tadi sudah pasang baliho, billboard, banner, stiker, macam-macam itu. Nah, kan begini dalam politik itu ada dua yang dilakukan oleh para caleg maupun capres-capres apa? Menyerang melalui udara dan menyerang melalui darat. Wah, udara apa? Udara media, media sosial, ya kan, macam-macam ini dia serang udara. Nah, melalui darat ini serangan tadi, serangan gambar-gambar, bendera, gitu ya. Kaos partai. Kaos partai, ini serangan darat. Ya, ataupun ketemu kayak gini door to door, ketemu salaman itu serangan darat. Nah, tadi ada bendera, ada logo, ada gambar-gambar itu bagian daripada strategi sosialisasi serangan darat itu. Memang belum masuk kampanye, tapi mereka sudah berkampanye kan begitu. Nah, saya melihat begini, karena gini pemilu semakin dekat. Tinggal berapa bulan lagi, 14 Februari kan pencoblosan. 10 bulan lagi. Artinya
mereka ini kan belum dikenal siapa. Betul. Iya, misalkan anggota legislatif siapa, nggak ada yang kenal. Kalau capres-capres masih mungkin dikenal, tapi calegnya nggak ada yang tahu. Nah, kalau mereka tidak sosialisasi sejak dini, ya kelewat. Kenapa? Dalam pilpres dan pileg yang serentak, satu hari bersamaan kan, kita nyoblos nanti bersamaan tuh, di hari yang sama, di tanggal 14 Februari itu. Maka pileg itu akan ketutup oleh pilpres. Jadi kita nih tahu nanti pemberitaan tuh capres. Pilegnya kita anggota DPR-nya kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu tadi ada gambar caleg dan lain sebagainya, bagian daripada sosialisasi untuk itu mungkin biar dikenal. Strateginya kayak gitu ya ternyata ya. Maka dari itu, Kang Ujang, Mas G. Kenapa? Di mobil gue tuh di belakang ada stiker, Pak. Stiker banteng. Kita bobul soalnya. Basket. Kirain banteng merah. Bukan. Banteng merah juga, Pak. Cuma nih saya penggemar basket Cica Gobul. Gobul lah. Oke, Kang. Lu bukannya belakangnya tulisan doang? Udah. Itu tadi udah nyambungnya derak tuh. Udah aman tadi. Tulisan doang kan 37 rute Ciledug gitu-gitu kan? Itu mah angkot. Beda ya. Oke, Ujang. Satu kata tentang politik di Indonesia saat ini. Ya, berpolitiklah selama kita bisa. Napas kita adalah napas politik. Perjuangan kita adalah perjuangan politik. Dan napas dan perjuangan kita adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, mari kita gabung di politik, teman-teman muda di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan tidak sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, momentum kita untuk memperbaiki bangsa ada di 2024. Oleh karena itu, tadi ya rugilah tidak berpolitik. Nanti begitu SPP naik mahal ya, sembako mahal, semua mahal, cuma gerutu, bikin sakit. Lebih baik ya protes aja secara terbuka. Lebih baik aktif saja berjuang, mengkonsolidasikan diri bahwa membangun sebuah kekuatan tadi 2/3, wah itu mereka akan takut. Jadi anak muda adalah calon pemimpin bangsa. Jadi jangan diem, bergerak untuk memperbaiki bangsa apa. Saya punya konsep satu, kita ini harus jadi negarawan muda. Apa negarawan muda itu? Ada dua hal poinnya. Pertama, kita harus mendahulukan kepentingan umum. Betul. Selama ini mohon maaf kita ini banyak mendahulukan kepentingan sendiri. Betul. Mungkin termasuk saya mungkin ya, kita koreksi mungkin. Kita nih elit kita semua mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya semua. Ini yang jiwa kenegarawannya nggak ada. Astaga. Oleh karena itu kita pupuk nih anak muda. Kita dorong kepentingan masyarakat diutamakan dan bangsa negara. Kepentingan pribadi kebelakangkan. Nah, yang kedua yang paling penting, ide kita, gagasan kita, ucapan kita, termasuk perilaku kita itu mesti kepentingannya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang harus kita kembangkan gitu sebagai bagian politik keadaban anak-anak muda di Indonesia. Oke. Ya, berarti kesimpulannya nih emang politik tuh udah anak muda tuh harus bisa lah sekarang lah, udah mulai aware lah terhadap ini juga dan juga ya kita sebagai anak muda jangan lagi ikutin generasi yang di atas kita. Maksudnya kita yang harus ngedepankan lagi nih apa yang maksudnya masyarakat butuhkan ya Pak ya. Bukan lagi yang kayak pribadi gitu. Keluarga, anak, kesampingan. Iya itu menantu. Tak dulu lah gitu. Iya. Cuman kan godaannya mungkin banyak ya kalau dari hal-hal kayak gitu. Tapi tetap lah kita sebagai anak muda yang logis-logis aja, yang ya tahu secukupnya lah, udah punya jabatan, udah punya amanah, ya udah tinggal kita laksanakan aja. Iya betul. Dan ini kan Kang Ujang ini adalah salah satu presiden milenial Indonesia. Iya. Benar ya Pak? Iya dong. Dan aku mau minta satu pesan-pesan untuk para milenial muda yang masih enggan ikut berpolitik, yang masih enggan mengikuti tren-tren politik. Silakan Pak. Jangan lupa loh, misalkan revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan pemberantasan korupsi. Betul. Terjadi. Iya. Mahasiswa demonstrasi nggak didengar. Betul. Lalu Omnibus Law sama, merusak gitu ya. Tapi demo besar-besaran juga rugi. Tapi jangan lupa, ketika anak muda mengkonsolidasi diri dengan baik, maka tolak Jokowi 3 periode itu sukses loh, berhasil. Betul. Iya. Artinya kita masih ada harapan kepada anak-anak muda. Jangan lupa saya ini 7 tahun terakhir bergelut ya, berjuang untuk memberdayakan anak-anak muda. Saya sering ngisi seminar di mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia, lalu ya di televisi dimanapun. Gerakannya untuk anak muda, karena tidak ada yang bisa merubah bangsa ini ya yang paling kuat selain anak-anak muda ini. Nah oleh karena itu saya sih melihat ya tadi momentum kebangsaan kita ini kita harus punya sejarah gitu loh. Sejarah kita apa? Ya sejarah berkontribusi atas bangsa ini gitu loh. Dan tadi kalau kitanya misalkan nyerah, nggak berdaya, nggak berpikir apa-apa, nggak mau berjuang,
Lalu bangsa ini mau berharap ke siapa? Ini kita sudah kerusakannya luar biasa nih bangsa ini. Betul, Pak. Nah, hanya kita yang bisa perbaiki bersama-sama. Sekali lagi, saya sebagai Presiden Milenial Indonesia tentu berpesan ke anak-anak muda ya, jangan banyak tidur. jangan banyak nongkrong, mohon maaf. Dengerin. Nongkrong boleh sekedarnya. Lalu mohon maaf juga jangan banyak mabok, mohon maaf. Iya, mau puasa bentar lagi, jangan. Terus ada lagi nih, jangan juga main banyak judi online. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar. Banyak sekarang anak-anak muda itu masih juga ada yang judi online. Maksud saya perbanyak kita prestasi agar bisa membangun bangsa. Betul. Betul. Jangan judinya yang dinaikin ya Pak. Betul. Jangan mentang-mentang sebentar lagi ada FIFA U20. Nah, nanti transfer atas nama ke itu jangan lah. Ntar tiba-tiba depo kan. Iya, makanya kan banyak anak muda yang mengambil momentum-momentum ini kan ya. Kayak gimana? Gitulah pokoknya lah. Oke, kita pembahasan politiknya sudah cukup menarik dan sudah cukup insightful sekali. Masukan-masukan dari Kang Ujang sendiri untuk anak-anak muda di Indonesia dan untuk kita sendiri ya, Ge. Dan terakhir kita akan bermain cepat. Waduh. Ada games, mini games. Jadi ini adalah disordered untuk Kang Ujang. Yang pertama, Kang Ujang lebih pilih menjadi dosen atau jadi politisi? Dosen. Apa keduanya gimana? Boleh lah kalau dua-duanya. Boleh dua-duanya, Pak. Sekarang merangkap. Kan gini, manusia ini multidimensi. Betul. Jalan bersamaan, bisa jadi dosen, bisa jadi pengamat, jadi politisi. Bisa juga kayak waktu itu kasusnya. Jadi rektor, jadi komisaris. Itu melanggar aturan. Oh, enggak ya? Itu sih ya. Oh, berarti kalau itu disordered kalau kayak gitu. Tapi untung Al-Azhar nggak ada ya, Pak ya. Nggak ada, bersih kok. Tapi kok SPP-nya mahal ya? Swasta. Iya. Padahal sih nggak pakai gedung loh, Pak. Covid, Pak. Oke. 4,6 juta, Pak. Yuk, kita lanjut aja kalau itu. Silakan gaya kedua. Pak, untuk pertanyaan kedua, itu jadi Bapak akan memilih menjadi staf susnya menteri atau menjadi pemain sinetron, Pak? Pemain sinetron. Wah, kenapa? Nah, kenapa alasannya loh? Saya ini staf khusus ketua DPR pernah. Lebih tinggi dari staf khusus menteri dong. Iya, betul, Pak. Kenapa? Kan ketua DPR levelnya presiden. Iya, kalau menteri pembantu presiden. Yang belum saya cita-citanya pemain sinetron kok. Iya, cita-cita saya dulu dari kecil. Kenapa? Yang lain udah. Ibaratnya kan dosen udah gitu kan. Politisi udah. Iya, politisi udah. Sekarang pengamat juga udah. Mohon maaf agak tenar-tenar sedikit gitu kan. Di televisi hampir tiap hari. Betul, Pak. Betul, Pak. Gak nyombong gitu kan. Iya. Hampir semua televisi sudah ada semua. Artinya yang belum tuh ya main sinetron. Nah, kebetulan saya doa terus Tuhan kasih kesempatan main sinetron gitu. Jadi Pak, dapat ya? Ada kenyataan. Di 2 minggu yang lalu saya kenalan sama produser. Ternyata dia bukan hanya produser, dia sutradara FTV. Anak muda juga. Namanya Mas Ari, mudah-mudahan nonton. Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari. Beliau itu sutradara FTV. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol ya dipertimbangkanlah Pak Ujang katanya kalau nanti kita aktif lagi di situ. Ternyata beliau sekarang juga punya manajemen artis juga. Beliau alumni IKJ. Jadi anak muda usia 27 tahun loh. Udah jadi sutradara sejak 7 tahun yang lalu. Saya bilang saya tonton tuh FTV-nya di TV gitu. Nah, FTV itu yang percintaan ikatan cinta gitu ya, Pak. Nah, saya melihat tadi anak bunda banyak, saya katakan saya memilih pemain sinetron. Kenapa? Karena belum saya begitu. Itu cita-cita loh, harus dikejar, harus diperjuangkan. Nah, harus diperjuangkan tuh. Diperjuangkan. Tapi Pak, kira-kira judul sinetronnya tuh Bapak pernah kepikiran nggak Pak? Nah, saya nonton sinetron namanya Dunia Terbalik. Saya sebutkan tipunya jangan. Oh, jangan. Di swasta. Itu ada peran dosen. Nah, saya cocok dosen dong. Nah, di situ kebetulan ada orang gila di situ pura-pura jadi dosen. Namanya Tatang di sinetron itu. Nah, syarat tuh Tatang. Tapi saya bukan gilanya ya. Iya, paling tidak ini kan yang gila digeser, saya masuk sebagai pemeran dosen gitu. Maksudnya sudah saya bayangkan itu konstruksi pikiran saya untuk jadi pemain sinetron paling nggak 1 episode lah gitu. Nah, tolong nih PH ya. Tolonglah. Ritz atau siapapun PH production house yang main sinetron. Ini ada Pak Ujang Komarudin. Betul. Seorang politisi, dosen, ganteng, keren. Soloki, flexing juga. Bantu Pak. Saya nggak mau sih bro. Tinggal banyak dosanya. Pak, kita semua punya banyak dosa. Iya. Cuman kan tinggal beda aja Pak dosanya yang mana.
Shout out to Akbar yang ngomong kayak gitu. Thank you Akbar. Kalau saya banyak banget gitu kan. Oke, lanjut terakhir. Oke, langsung terakhir aja ya. Kita akan membahas seputar politik lagi. Prabowo atau Anies, Pak? Saya nggak dua-duanya. Wah. Maksud saya kenapa? Saya pengamat harus di tengah. Harus netral. Kecuali kalau saya masuk jadi jubir capres-cawapres, pasti memihak. Tergantung nanti. Saya nggak tahu main aman apa enggak. Yang penting saya pengamat harus di tengah. Kecuali tadi jadi jubir capres-capres baru saya begitu. Ini dekatnya enggak? Pilih siapa, Pak? Belum. Oke deh. Terima kasih Kang Ujang yang telah hadir di Political Thoughts by Kilat Media. Ini adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik. Betul. Dan kesimpulannya pada podcast kali ini gimana, Gi? Oh, langsung dilempar ke gue ya kesimpulan ya? Oke. Ya intinya ini udah tahun-tahun yang sudah memasuki era panas lah menuju tahun depan. Nah, kita sebagai anak muda juga bisa harus lebih aware dan juga kita nih yang menjadi pegangan nih untuk masa depannya Indonesia bakal seperti apa. Jangan sampai rusak lah di kedepannya. Jadi apakah pilihan kalian itu baik atau benar, itu tentu kalian bisa pilih. Cuman tetap milihnya secara logis dan nurani juga lah untuk kira-kira si calonnya itu mendengarkan nggak apa enggak. Kembali lagi pesan dari Pak Ujang adalah pilihlah calon yang tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Betul. Mengedepankan kepentingan masyarakat, rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia dan masyarakat bisa lebih maju. Betul. Dan jangan lupa coblos nomor 2 Muhammad Riza Raja. Nggak gitu. Lo nggak tahu lagi latihan Pak, mungkin lagi latihan. Oh, lagi latihan ke sana ya? Iya, mungkin partai-partai mungkin ada yang mau gitu. Nggak usah, ribet dia mah. Iya. Nggak jadi ya? Nggak usah. Oke, gitu aja Konco Kilat. Terima kasih telah menonton podcastnya Kilat Media Political Thoughts. Sampai jumpa di lain episode. Saya Riza Rasyad bersama Gegi dan Pak Ujang Komarudin. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.